Kembali bersama saya, perkenalkan, nama saya Nurmalita. Saya adalah guru ekonomi kalian di kelas 10. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua, para siswa-siswi baru SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun ini, pembelajaran ekonomi terdiri dari 5 bab, di mana hari ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan apa itu biaya peluang. Nah, untuk memahami penjelasan hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum Ibu jelaskan materi kita hari ini, sebagai panduan, silakan buka buku ekonomi kalian dimulai dari halaman 4, bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Apakah ilmu ekonomi itu? Xenophon menyatakan bahwa secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang merupakan gabungan dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Ketika manajemen rumah tangga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi, muncullah ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah kalian dapat membuat kesimpulan sendiri berdasarkan asal kata tersebut. Selanjutnya, perkembangan ilmu ekonomi. Pemikiran Yunani tentang ekonomi ini dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mulai dirintis oleh para merkantilis atau kameralis, yaitu kaum pedagang, dan kaum fisiokratis di Prancis antara abad ke-16 dan ke-17. Pengakuan ilmu ekonomi sebagai cabang sendiri baru diakui pada abad ke-18, setelah munculnya seorang pemikir ekonomi asal Skotlandia, Adam Smith. Siapakah Adam Smith? Adam Smith juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Lalu, apa yang menjadi inti dari masalah ekonomi? Menurut Lionel Robin, inti dari permasalahan ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Adapun kelangkaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. Sumber daya alam yang rusak akibat ulah manusia. 2. Sumber daya manusia, di mana adanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 3. Sumber daya modal, adanya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan. 4. Sumber daya wirausaha, di mana peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak kita dilahirkan, manusia telah memiliki banyak kebutuhan dan semakin beragam setelah kita tumbuh dewasa. Misalnya siswa, membutuhkan buku pelajaran dan alat tulis. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dan untuk mencapai kemakmuran tersebut, diperlukan alat pemuas kebutuhan. Lalu, apakah sama kebutuhan dengan keinginan? Mari kita cari tahu bersama. Ada beberapa macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Contohnya, makan, minum, pakaian,
dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah tercukupi, contohnya kendaraan. 3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah, contohnya perhiasan dan mobil mewah. Kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani, contohnya kebutuhan untuk berolahraga dan minum vitamin. 2. Kebutuhan rohani, contohnya ibadah, rekreasi, dan mendengarkan musik. Kebutuhan menurut waktu, terbagi dua. Yang pertama, kebutuhan sekarang, contohnya orang yang sedang sakit harus segera minum obat. 2. Kebutuhan masa depan, contohnya asuransi pendidikan dan asuransi hari tua. Kebutuhan menurut wujud. 1. Kebutuhan material, yaitu kebutuhan akan barang-barang. 2. Kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan kejiwaan. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan individu, contohnya seorang siswa membutuhkan alat tulis, dan petani membutuhkan cangkul. 2. Kebutuhan masyarakat, contohnya jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Keadaan alam atau lingkungan. 2. Pendidikan. 3. Agama. 4. Adat istiadat. Dan 5. Peradaban. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, tentu diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Sementara jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan Ibu. Nah, berdasarkan kegunaannya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi, barang yang dapat langsung dikonsumsi pada saat dibeli. Yang kedua, barang produksi, barang yang dibeli untuk diolah kembali agar dapat memproduksi barang lain. Kemudian, berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, barang dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis, di mana barang tersebut membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Yang kedua, barang bebas, barang yang bisa kita peroleh tanpa harus melakukan pengorbanan. Berdasarkan hubungan dengan barang lain, ada dua jenis barang, yaitu barang substitusi atau barang pengganti, dan barang komplementer atau barang pelengkap. Berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi, terbagi menjadi tiga, yaitu barang mentah atau bahan baku, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga adalah barang jadi. Dan pembahasan terakhir untuk materi hari ini adalah biaya peluang atau biasa disebut dengan opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan lain. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi harus mempertimbangkan biaya peluangnya. Yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini, saya akan alihkan diskusi kita melalui Discord, di mana kalian dapat melakukan tanya jawab bersama saya di sana dengan menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang beretika, dan sopan santun. Terima kasih. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas atau langka. Nah, kelangkaan ini juga menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Begitu juga dengan kebutuhan, terbagi atas beberapa macam, dilihat dari intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktunya, dan juga berdasarkan wujudnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka diperlukan adanya biaya peluang
atau biaya yang harus dikorbankan karena kita ingin memperoleh barang lain. Sekian untuk materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip dan motif ekonomi. Terima kasih.